Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat iman. Semoga pada hari ini kita diberikan semuanya anak-anakku sekalian pemahaman yang baik agar pelajaran yang akan saya berikan nanti mudah dimengerti. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran TIK, di mana pelajarannya berkaitan dengan pokok pembahasan yang minggu lalu. Tetap kita pelajari aplikasi Microsoft Word. Jadi untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari di Microsoft Word yaitu pertama underline, pertama icon bold, kedua icon italic, ketiga icon underline, keempat icon right, kelima icon center, keenam icon left, dan yang ketujuh icon just TV. Baiklah, saya akan jelaskan masing-masing icon tersebut. Tapi pertama-tama kita harus menjalankan dulu aplikasi Microsoft Word 2013. Jadi untuk menjalankan aplikasi Microsoft Word 2013 seperti yang saya jelaskan minggu lalu, klik tombol start, kemudian all apps, kemudian cari Microsoft Office 2013, kemudian klik Word 2013. Oke. Setelah muncul seperti ini, silakan klik blend dokumen. Oke, baiklah. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah icon bold. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetik. Contoh yang kita ketik pada hari Selasa saya belajar mata pelajaran TIK lewat online karena adanya wabah virus corona yang sampai saat ini masih meraja dan berjalan, masih perlu diwaspadai oleh manusia. Wabah ini sangat mempengaruhi pendidikan di negeri Indonesia tercinta. Bahkan wabah ini dapat merubah sistem pendidikan yang ada di negeri ini. Oke, cukup. Jadi ini teks. Nanti kita akan uji coba dengan menggunakan icon-icon yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah icon bold. Ingat, jika kita ingin menggunakan icon tersebut, terlebih dahulu teks yang akan kita gunakan atau yang akan kita rubah itu terlebih dahulu kita harus blok. Jadi untuk memblok caranya silakan klik tahan, jangan dilepas ya, klik tahan kemudian disorot atau dideret atau juga ditarik.
Nah, seperti ini. Sampai di mana yang akan kita ingin rubah. Contoh sampai di sini saja oleh manusia. Kalau sampai di manusia saja, silahkan dilepas mouse-nya. Oke. Kalau sudah dilepas seperti ini, nah, jadi yang tertanda ini akan kita rubah menjadi ball. Kira-kira ball itu apa? Nah, sekarang kita akan klik supaya kita tahu. Jika kita klik icon ball, apa yang terjadi? Ini icon ball atau B. Icon ball ini kalau kita menggunakan mouse, cukup diklik saja. Tapi seumpama kita tidak gunakan mouse, yang kita gunakan adalah keyboard, nah, berarti kita tekan pada keyboard tombol kontrol jangan dilepas, ya, tombol kontrol jangan dilepas, kemudian tekan huruf B. Nah, itu sama fungsinya jika kita klik tombol B atau ball. Nah, sekarang saya klik. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi tulisan yang kita blok berubah menjadi tebal. Nah, jadi ball itu adalah menebalkan huruf atau mempertebal huruf. Selanjutnya, kalau kita klik lagi kembali B-nya, dia akan kembali seperti situasi yang sebelumnya, yang tidak tebal. Nah, kalau kita klik lagi, tebal. Klik lagi, kembali lagi. Klik lagi, nah, tebal. Klik lagi, oke. Seumpama kalau kita gunakan keyboard, tekan kontrol, jangan dilepas, tekan B. Oke. Nah, tekan lagi kontrol, jangan dilepas, tekan B. Nah, apa yang terjadi? Nah, sama fungsinya. Begitu juga kalau kita menggunakan icon berikutnya adalah icon italic. Nah, icon italic jika kita klik, huruf I yang kita klik. Sama fungsinya kalau kita menggunakan keyboard, tekan kontrol jangan dilepas, kemudian tekan I. Jadi kontrol jangan dilepas, kemudian I. Jadi sama. Sekarang saya klik I. Apa yang terjadi? Nah, tulisannya miring, ya, tulisannya miring. Jadi tulisannya saja yang miring, tapi orangnya jangan miring, ya. Oke. Nah, begitu juga kalau kita gunakan keyboard, kontrol tekan I. Nah, seperti ini. I. Nah, tekan lagi I, kembali. Seperti itu. Oke, kita klik, kembali. Klik, miring. Klik, kembali lagi. Nah, selanjutnya, icon berikutnya. Underline. Nah, underline itu disimbolkan dengan huruf U. Jika diklik, sebentar nanti akan tergaris bawahi atau menggaris bawahi. Nah, sekarang saya klik. Nah, menggaris bawahi. Sama juga kalau kita menggunakan keyboard, tekan kontrol, kemudian jangan dilepas kontrolnya, tambah U. Nah, kalau kita klik lagi, tekan lagi kontrol, klik U, kembali normal. Jadi seperti itu ketiga icon tersebut. Jika kita mau mempertebal atau memiringkan atau menggaris bawahi, kemudian kita mau kembali ke situasi sebelumnya, klik lagi kembali. Oke, lanjut. Untuk icon berikutnya adalah icon left. Icon left ini sama juga kalau kita menggunakan keyboard, kontrol, tekan kontrol, jangan dilepas, kemudian L. Nah, sekarang kita klik. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita klik left? Oke. Left itu dia akan meratakan teks. Dia akan meratakan teks di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Nah, ini di sebelah kiri. Dia akan meratakan teks di sebelah kiri. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau terklik, dia akan meratakan di sebelah kiri saja. Sedangkan di sebelah kanan itu tidak rata. Nah, itu fungsi daripada left. Nah, sama juga kalau kita kontrol
L kalau left. Jadi yang rata itu di sebelah kiri saja, sebelah kanan tidak rata. Kemudian selanjutnya icon center. Icon center ini kalau kita klik sama dengan kalau kita menekan kontrol tahan kemudian tekan E. Jadi kontrol tahan tekan E. Nah, sekarang saya klik. Jadi yang rata itu di tengah saja, sedangkan kiri dengan kanan tidak ada yang rata teksnya. Nah, tidak rata. Ini tidak rata. Jadi yang rata di tengah saja. Nah, begitu juga kalau kita mengklik alik right. Jadi alik right ini adalah meratakan di sebelah kanan. Sama juga kalau kita menekan kontrol R. Tekan kontrol tahan kemudian R. Sekarang kita klik. Jadi yang rata di sebelah kanan saja. Jadi yang sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri ini tidak rata. Terus pasti ada yang bertanya, kalau begitu Pak, bagaimana caranya supaya bisa rata di sebelah kiri, rata juga di sebelah kanan? Tadi kan kita sudah pelajari rata sebelah kiri, tengah dengan kanan. Sekarang kita ingin supaya teksnya ini akan rata di sebelah kiri dengan kanan. Untuk meratakan sebelah kiri dengan kanan itu kita klik icon Just TV. Just TV. Sama juga kalau kita di keyboard, pada keyboard kita tekan kontrol tahan kemudian tekan huruf J. Seperti ini. Dia akan rata kiri dengan kanan. Jadi sebelah kiri dengan kanan itu rata. Ya. Itu namanya Just TV. Kalau kita menggunakan keyboard tekan kontrol kemudian tekan huruf J, dia akan rata. Kalau kita tekan lagi, dia akan kembali ke situasi sebelumnya. Oke, saya rasa anak-anakku sekalian, ketujuh icon ini bisa dimengerti dan bisa diingat. Jangan dilupa. Semoga apa yang saya jelaskan ini mudah dipahami. Terima kasih. Selamat bekerja mengerjakan tugasnya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.